Ciong itu ada beberapa ciong. Ada ciong yang luka, artinya dalam tahun itu dia harus mengeluarkan darah. Atau bisa kecelakaan, walaupun hanya kepotong pisau tangannya. Untuk sio tikus ya, dia akan mendapatkan sebuah keuangan atau kekayaan yang secara mendadak. Pada tahun naga kayu ini, yang bertepatan dengan tahun politik kita ini, banyak yang mau jadi raja, banyak yang mau jadi pemimpin. Sampai ketiga kalinya, minggu ketiga itu saya percaya kalau ternyata Dewa Naga itu benar-benar ada. Ini adalah Pusinja ya, jimat ya. Jadi buat teman-teman yang ingin berkah, kesehatan, rezeki ya, di sini ada jimat-jimatnya. Tahun Naga Kayu datang dengan segala cerita yang bahkan sebelum terjadi, tapi sudah bisa diprediksi. Selain memanjakan para pemilik sio yang hoki, Tahun Naga Kayu juga wajib diwaspadai. Bukan hanya mereka yang mengalami ciong, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab tahun ini muncul hawa panas, termasuk secara spiritual akibat hajat pemilu yang memuncak di tanggal 14 Februari. Lalu sio apa saja yang tahun ini mengalami keberuntungan? Benarkah sio yang mengalami ciong bisa melakukan upacara penolak bala? Lantas, sebesar apa suasana mistik saat Chesan melakukan penelusuran ke wihara? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mulai esok hari, saatnya sang naga kayu datang membawa segala kemungkinan. Ada yang menyambutnya dengan penuh kegembiraan, karena naga kayu tidak berbenturan dengan sio-sio yang mendapatkan hoki. Sio seperti tikus, monyet, atau babi akan mendapat berlimpah berkah. Mereka bisa memetik banyak keuntungan, bahkan dari segala sisi. Rezeki mengalir deras, walaupun tidak jarang muncul banyak kendala. Dan ditemani dua putranya yang merupakan anak-anak indigo, Chesan membawa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sepanjang tahun 2024. Ya, permisa, kita bersama dengan anak-anak saya ya, dan mereka akan membacakan sio-sio untuk di tahun Naga Kayu ini yang hoki dan tidak beruntung. Pada tahun 2024 ini, sio yang paling beruntung itu ayam, tikus, monyet, dan babi. Kita akan lanjut lagi sio-sio yang tidak beruntung di tahun ini. Jadi sio yang tidak beruntung pada tahun ini yaitu sio naga, anjing, kelinci, kerbau, dan kambing. Sio yang di tahun Naga Kayu mengalami episode baik karena hoki memang tidak perlu takut. Sebab tahun ini akan mendapat banyak pencapaian. Bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan yang tertinggi. Di tahun Naga Kayu yang pantas merasa sangat bahagia
adalah mereka yang memiliki sio ayam. Dalam urusan karir, sio macan akan terus bertumbuh meski kenaikannya berjalan secara perlahan. Dan untuk sio-sio yang tadi ya, yang hoki ya, yaitu paling bagus itu adalah sio ayam ya. Untuk sio ayam memang dia kategori ya, dia bilang kategori lah bilangnya ya. Dia sangat buntung itu dalam hal karirnya dia ya. Dalam karir ini di tahun ini dia akan bisa dibilang akan naik secara perlahan-lahan ya, dalam usahanya dia, dalam keuangannya dia juga ya. Jadi untuk itu yang sio ayam nih ya, untuk di tahun ini sangatlah bagus. Dan selanjutnya ya, yaitu sio monyet ya. Kalau untuk sio monyet ya, dalam kesehatannya itu sangat bagus ya. Jadi buat yang sudah lama sakit atau yang sering-sering sakit, di tahun ini dia akan mendapatkan secara kesembuhan yang sangat bagus. Untuk sio babi di tahun ini ya, dalam percintaannya dia ya, percintaannya dia itu sangat bagus. Yang mungkin ya bisa dibilang di tahun kemarin ya, yang jomblo ya, susah mendapatkan pasangan, tahun ini dia akan mendapatkan pasangan. Dan mungkin yang ada yang lagi keretakan atau mungkin salah paham dalam keluarganya ya, atau bisa dari pasangannya, dia akan rujuk kembali. Untuk sio tikus ya, dia akan mendapatkan sebuah ya keuangan atau kekayaan yang secara mendadak. Selain yang berada dalam naungan sio penuh berkah dan keberuntungan, tahun naga kayu juga menyediakan wilayah yang kurang baik karena sedang berada di fase ciong. Sio seperti naga, anjing, kerbau, atau kelinci harus selalu berhati-hati. Kehati-hatian wajib makin tinggi karena akan banyak orang yang jatuh serta mengalami kebangkrutan. Tidak melulu bangkrut secara materi, tapi juga kesehatannya, bahkan perjodohannya. Untuk sio kurang beruntung, paling pertama yang paling harus dijaga-jaga ya, yaitu sio anjing, karena dia meraup 4 kurang bagusnya dalam di tahun ini kehidupannya dia, yaitu dari karir, percintaan ya, kesehatan, dan juga dia punya perjodohan. Untuk naga, dia akan menghadapi kesehatan ya. Dalam di tahun naga kayu ini dia akan menghadapi kesehatan yang kurang beruntung. Jadi harap berhati-hati ya untuk menjaga kesehatan. Sio kerbau, dia akan mengalami karir yang kurang bagus ya. Dalam karir itu dia akan mendapatkan kayak semacam usaha, dia akan secara turun mendratis, akan sepi langganan, dan juga yang mungkin yang lagi kerja dia akan mendapatkan PHK atau dia bisa dibilang diberhentikan secara mendadak ya. Dan selanjutnya adalah kelinci nih ya. Kelinci itu juga dalam keuangannya dia ya. Dalam keuangannya dia akan mendapatkan pengeluaran ya, pengeluaran yang mendadak ya, kayak semacam yang tidak harus dia keluarkan, dia akan keluarkan yang cukup ekstra besar. Dan selanjutnya terakhir yaitu sio kambing. Sio kambing akan mengalami percintaan yang kurang bagus. Ada sio ciong dan sio yang mengalami keberuntungan besar di tahun naga kayu ini. Selebihnya, semua harus terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Tapi benarkah mereka yang masuk kategori ciong wajib melakukan ritual penolak bala? Apa saja yang harus dilakukan? Mengapa Jason harus melakukan ritual ilmu bintang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Memasuki tahun baru Imlek memang harus mengawali langkah dengan hati-hati. Sebab tahun ini yang berada di bawah naungan naga kayu bisa berubah tidak baik bagi sejumlah orang. Memang tahun naga identik dengan pencapaian. Tapi naga yang merupakan simbol para raja juga bisa berisi kekerasan serta pamer kekuasaan. Hal itu terjadi karena setiap raja memiliki ego tinggi, melebihi apapun. Kalau jatuh di tahun naga, jatuhnya naga kayu. Dan naga itu adalah lambang seorang raja. Makanya kalau di Chinese sana itu negara Cina, kalau raja tuh pasti pakaiannya jubahnya itu naga. Kebanyakan naga. Naga itu melambangkan raja. Nah, maka pada tahun naga kayu ini, yang bertepatan dengan tahun politik kita ini, banyak yang mau jadi raja, banyak yang mau jadi pemimpin. Baik dia menjadi bupati, gubernur, minimal kan raja-raja kecil tuh, atau bahkan jadi presiden. Nah, itulah naga. Dan karena naga ini unsurnya kayu, jadi dia lebih tidak mendominasi dalam airnya. Contohnya, kalau naga air bisa jadi banjir besar nih, tapi ini kan naganya kayu. Nah, kayu menurut saya sedikit banyak juga akan mengandung kekerasan. Keras, ego, namanya raja kan punya keegoan sendiri tuh. Ya apa-apa lu mesti turut gua nih gitu. Itu lambang naga kayu nanti di tahun 2024 setelah lewat dari tanggal 10 Imlek. Mereka yang wajib berhati-hati di tahun naga kayu adalah pemilik sio yang mengalami ciong. Misalnya saja sio naga, harimau, tikus, atau anjing. Orang-orang yang berada di wilayah pengaruh sio tersebut harus selalu waspada. Karena tahun ini menjadi tahun kebuntuan bagi mereka yang level keterpurukannya berat, harus melakukan ritual-ritual tertentu, termasuk menyiapkan sesaji-sesaji khusus seperti mempersembahkan telur bebek atau sepotong daging babi. Kita lihat di sini beberapa sio yang memang nanti akan kena ciong, orang bilang harus dikias. Nah, itu sio naga sendiri. Di sini juga ada sio harimau, sio tikus, sio monyet, dan sio anjing. Ini yang harus diwaspadai karena dia berbenturan dengan adanya naga kayu. Nah, itu biasanya mereka akan sembahyang yang disebut dengan sembahyang harimau putih lah, 5 setan lah, taiswi lah. Jadi mereka bawa persembahan tuh. Persembahannya ada yang pakai telur bebek, pakai samcen tuh kayak sepotong daging babi kali ya. Pakai sepotong itu, tahu kuning, lalu mereka ke sana wihara, tapi harus dilakukan setelah lewat dari tanggal 9 Imlek. Karena kalau tanggal 9 itu kan biasanya kita sembahyang 9 wihara. Dianggap itu hari ulang tahunnya Kaisar Langit di tanggal 9 tuh. Jadi harus lewatin situ untuk setahun ke depan. Kepada orang-orang yang masuk fase ciong, sesungguhnya bisa melakukan ritual-ritual penolak bala. Sebab ciong bisa bersifat ekstrim atau sekedar kecelakaan kecil. Ciong itu ada beberapa ciong. Ada ciong yang luka, artinya dalam tahun itu dia harus mengeluarkan darah. Atau bisa kecelakaan, walaupun hanya kepotong pisau tangannya. Tapi ciong juga bisa dalam materi, usahanya tiba-tiba menurun, atau ciong kesehatan. Di tahun itu kok sakit-sakitan terus, itu ciong. Yang bagus kalau saya lihat kerbau bagus, ayam bagus, ular juga bagus, kambing, kelinci oke. Ciong memang mengalirkan ketakutan bagi mereka yang di tahun naga kayu terjebak dalam sio yang tidak bagus. Tapi sesungguhnya ada sejumlah solusi agar terhindar dari malapetaka. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melepas burung atau ikan
Biasanya dipilih jenis belut atau lele untuk dilepas sebagai upaya penolak bala. Kalau takut kecelakaan di jalan dan sebagainya, musibah, ya sering-sering melepaskan makhluk hidup. Kalau saya anjurkan beli belut 1 kilo, dilepaskan di sungai. Biasanya itu kan belut kan licin, supaya lepas dari masalah. Nah, pada saat dia melepaskan belut ataupun berapa ekor ikan lele, dia harus ngomong, semoga dengan melepaskan belut-belut ini, saya pribadi atau keluarga saya lepas dari penyakit, lepas dari masalah atau lepas dari musibah. Lalu benarkah Jason termasuk sio yang tidak beruntung sehingga melakukan ritual melepas burung pipit? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jika Romo Aji menyarankan melepas belut atau ikan lele sebagai penolak bala, lain lagi yang dilakukan Jason saat datang ke wihara di kawasan Tonjong, Parung, Bogor, Jawa Barat. Memasuki Imlek tahun ini, Jason sengaja mengunjungi wihara tua yang sangat terpencil untuk melakukan sejumlah ritual, termasuk melepas burung pipit. Tapi sebelum ritual dilakukan, Jason mengajak tim ganjil misteri untuk berkeliling sekaligus mengenal para penghuni wihara. Bukan penghuni biasa, karena mereka berasal dari dunia yang tak terlihat. Ini adalah Pusinja, ya, jimat. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin berkah, kesehatan, rezeki, ya, di sini ada jimat-jimatnya. Ya, boleh kalian untuk membawa pulang juga, ya, untuk mandi, dibakar biasanya rata-rata, atau untuk taruh di dompet biar berkah semua dan rezeki. Di sini biasanya kalau para tamu sih datang ke sini biasanya mencari jodoh ya, umumnya jodoh, lalu rezeki, usaha seperti itu, dan juga kesehatan. Sampai yang ketiga kali, minggu ketiga itu saya percaya kalau ternyata Dewa Naca itu benar-benar ada. Berada di wihara tua menjelang perayaan Imlek memang terasa berbeda. Ada tarikan energi gaib yang sangat kuat yang membuat Jason terheran-heran. Setelah berkeliling wihara sambil menunjukkan detail setiap dewa, Jason menempuh titik-titik mistik yang muatan energinya sangat kuat. Jason juga melihat ada sudut yang selalu tertutup rapat karena ruangannya hanya dibuka di hari-hari tertentu. Kalau dari Cece lihat ya, dari mata batin Cece ya, saya lihat memang power ya untuk di wihara ini masih kenceng ya. Karena apa, ini sempat ditutup cukup lama ya, makanya dibuka lagi dan powernya ini masih kuat banget. Untuk spot-spotnya itu memang dari tuan rumahnya langsung ya, yaitu Wihara Naca ya. Dan untuk selanjutnya yaitu di balik pintu ini ya, tidak setiap hari bisa dibuka ya untuk dikunjungi oleh umat ya, karena ada hari tertentunya ya untuk bisa masuk ke dalam ruangan ini. Di hari tertentu apa yang boleh buka pintu ini? Di hari Ceit dan Capgo ya. Kalau di Kalimantan tuh Cojit dan Sipeng. Kalau bahasa Kalimantan. Di balik pintu ini ada apa nih? Oh, ada Caisen. 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 Tadi bilang Dewa Rezeki. Dewa Rezeki.
Usai berkeliling serta menelisik titik-titik mistik, Chesan bersiap melakukan ritual jelang Imlek. Salah satunya melepas banyak burung pipit. Tapi sebelum membuka sangkar burung pipit, Chesan melakukan ritual ilmu bintang dengan urut-urutan prosesi sangat sakral. Oke, permisa, di malam Imlek ini ya Chesan akan melakukan ritual, yaitu dengan ritual ilmu bintang ya untuk melepaskan kita punya masalah ya, atau mungkin beban hidup bilangnya ya, dan juga untuk mendatangkan rezeki dan juga untuk mendapatkan kesembuhan dalam penyakit, yaitu dengan cara ilmu bintang. Karena untuk setiap show itu memang lilinnya itu beda-beda ya, ada yang banyak, ada yang dikit, dan selanjutnya kita akan melepaskan binatang. Dan juga untuk lepas binatang juga hitungannya itu ada maknanya juga, dan juga berbagai binatang. Ada Chesan angkat. Goyangin sih. Mulai menapaki tahun baru Imlek, banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama untuk mengantisipasi saat-saat berat. Apalagi di tahun naga kayu, tidak semua mengalami keberuntungan. Maka kepada mereka yang hitungan sionya mengalami ciong, wajib berhati-hati atau melakukan ritual penolak bala dengan melepas burung, ikan lele, atau belut. Semogalah selamat tahun baru Imlek. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.